Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Masih, yo kono didol goblok. Pada era sebelum terciptanya kapling surga, terdapat seorang mbak-mbak yang lagi dimaki-maki oleh emak tirinya akibat bapaknya udah wasted, jadi mbak bernama Rara ini bebas dijadiin samsak makian jika lagi low streak. Bahkan ia pun sempat heran kenapa dirinya selalu dimaki-maki semenjak bapaknya udah kagak ada. Ya, namanya aja Agus Noe versi woman, gila akan harta. Keesokan harinya saat akan berangkat kuliah, si Rara malah diberikan surprise berupa seluruh pakaiannya yang dibuang karena kini ia harus mengtimtukan kagak ada bapak apalagi mak tiri alias dikit dari kakak mereka sekalian dari rumahnya karena seluruh harta milik bapak Rara yang udah pernah diraih semuanya udah atas nama emak tirinya. Emang gampang-gampangan banget ngehack sertifikat rumah. Nah, dari pagi hari sampai malam hari, si Rara pun belum ada yang menampung sampai ia pun bingung mau pergi kemana, apalagi di ranselnya kagak tersimpan peta. Terlebih lagi saat ketemu temannya, Rara pun dikira sedang melakukan challenge jalan kaki ke Mekah untuk GB pahala. Namun saat dibilang aku lagi ngeyatim guys, temannya pun langsung merekrutnya ke dalam kos-kosannya. Keesokan harinya, kini Rara pun udah surrender dari perkuliahannya karena ia memilih menjadi woman independent seperti Mbak Prilly dengan lebih memilih nyari info loker ketimbang menimba ilmu yang cuma tahu teori doang tanpa praktek. Anjas. Alhasil temannya pun percaya kalau Rara bisa keterima kerja karena kepintarannya. Pasti banyak perusahaan yang butuh kepintaran kamu. Percuma pinter kalau kagak ada orang dalam mah. A few moments later. Kantor itu nggak nerima lowongan pekerjaan. Bohongan tuh mbak, bohongan. Coba make orang dalam dah, tiba-tiba ada lowongan. Nah, karena kepintarannya kagak ada yang butuhin karena lowongan pada make sistem kekeluargaan, cuaks. Kini Rara pun terinspirasi berjualan es teh manis setelah kemarin nonton On The Spot dengan 7 pekerjaan yang bisa bikin kaya mendadak. Wadaw, ini relate banget sih sama Wakanda. Tiba-tiba para penjual es teh manis minta dikatain goblok anjing. Tolong diolok-olok diri saya, Pak. Saya juga penjual es, Pak. Nah, emak ini salah satunya. Sehari berjualan dagangan Rara pun laris manis, bahkan membuat teman sekosnya bagong karena Rara tiba-tiba minggat dari kosannya dan sekarang tiba-tiba cosplay penjual es teh, namun bukannya mendukung usaha Rara yang ada temannya malah membuat Rara rugi dengan mencicipi es tehnya tanpa membayar. Ini enak banget. Ya jelas enak kalau gratis mbak. Ketika pulang, Rara pun menemukan nenek-nenek yang udah rebahan santuy di halaman rumah dengan peringatan selain Ultraman dilarang masuk. Dimana saat dibantu dibawa ke rumah sakit oleh para NPC, rupanya si nenek udah terkena geger otak. Benturannya sangat keras sehingga nenek mengalami gegar otak. Alhamdulillah. Akibat terkena tembakan laser Ultraman di kepalanya. Nah, di sana Rara pun menunggu si nenek yang kagak terlalu menenek-nenekan ini sampai mengsadarkan diri. Karena saat sadar waktunya Rara spam pertanyaan, siapa tahu keluarga nenek salah satu orang yang berkata, ya dijual lah goblok. Namun baru diberikan satu pertanyaan, Nama nenek siapa? kepala nenek langsung kesurupan kodam pocong Tinkerbell yang membuatnya sampai kembali tepar lagi. Sebentar saya periksa dulu ya. Gimana dok? Nggak apa-apa mbak. Buset, baru kali ini gue denger dokter di pintu berkah bilang nggak apa-apa. Kala itu Rara pun menanyakan tentang penyakit si nenek yang kata dokter cuman lupa ingatan, entar juga kalau dijitak kepalanya ingatannya kembali lagi, tapi kalau blank lagi tinggal jitak lagi layaknya remote TV yang rusak-rusakan. Alhasil mendengar itu dengan GG gamingnya, si Rara tiba-tiba ada niatan ingin mengadopsi nenek tersebut daripada sendirian karena baginya lebih baik cosplay Upin Ipin hidup bersama opa ketimbang hidup sendirian. Hidup sendiri aja masih bingung uang pakai makan dari mana ini. Udah mau rekrut orang lain. Kemudian 2 hari pun berlalu, si Rara udah nge-cheat Esoyam. Ia pun mulai melunasi segala administrasi rumah sakit yang digunakan. Apalagi ruangan si nenek VIP dilihat dari adanya sofa di dalam kamarnya. Dan setelah membayar, ketemulah ia dengan temannya bernama Adam yang lagi magang di rumah sakit itu. Bentar lagi paling diangkat jadi dokter, kebetulan bapaknya adalah direktur rumah sakit. Anjas. Kala itu Adam pun meminta nomor Rara untuk dipromosikan di komunitas penjual kapling Valhalla yang siap membantu usaha UMKM maju dengan mengatakannya goblok. Namun setelah tahu Rara kagak punya HP, wajah Adam pun seketika ingin berkata, anjing baru aja gue mau pacarin. Nah, ketika balik ke ruangan si nenek, Saya nggak kenal sama kamu. lah apalagi saya.
Di sana si nenek yang lupa ingatan pun terlihat panik, mengira kalau Rara adalah seorang intel yang lagi nyamar. Tapi setelah diberitahu kalau Rara adalah orang baik karena ia telah melunasi tagihan rumah sakit ini, apalagi ketika tahu si Rara akan menggerekrutnya ke dalam kakak yang baru ia bikin, si nenek makin tenang lagi karena daripada tinggal di panti jompo lebih baik hidup bebas meski menjadi beban di rumah orang yang tak dikenal. Makasih ya, Nak. Tapi kalau orang lupa ingatan kok dia ingat kalau ngomong pakai bahasa lokal ya. Tiba-tiba gitu bahasa Inggris. Di hari itu juga si nenek pun bagong ketika melihat bentukan rumah Rara yang ia kira rumahnya akan megah mewah seperti rumah khas ikan terbang. Tapi pas sampai tahu-taunya rumah peninggalan Nyi Blorong. Namun dengan kebaikan Rara yang katanya akan membiayai kebutuhan makan dan keseharian si nenek, ia pun kini agak legaan meskipun harus tinggal di rumah peninggalan Nyi Blorong. Nah, tiap malam kini Rara pun mempersiapkan barang dagangannya untuk besok. Sementara si nenek cuman bisa reban santuy doang, ngebantu kagak udah tahu numpang tapi kagak tahu diri anjing. Bahkan untuk tidur pun si nenek dikasih kasur, sementara Rara memilih untuk tidur di bawah yang katanya sekalian simulasi meninggal. Akibat lantai Rara terbuat dari tanah, tinggal uruk aja tuh pas tidur. Udah langsung beneran simulasi meninggal. Di pagi harinya Rara pun mulai berjualan es tehnya. Es teh manis. Mbak, es mbak. Sampai membuat para pesaingnya pada mengirikan Ria karena dagangan Rara begitu laris manis. Ya elah, makanya jadi woman good looking bang. Auto laris manis berjualan dah. Setelah dapat uang berlebihan, kini Rara pun mencarikan neneknya baju dengan cara yang di luar nalar. Kalau baju yang bagus buat nenek-nenek itu yang mana ya? Kalau baju yang bagus buat nenek-nenek yang mana ya? Buset, itu banget ngomongnya. Sesudah dipilihkan, Rara pun langsung check out untuk neneknya. Sementara sang nenek di rumah cuma bisa tiduran doang, yang meskipun Rara udah datang dan mempersiapkan barang jualannya, si nenek ini cuma bagong AFK. Terlebih lagi saat diberikan hadiah baju oleh Rara, tiba-tiba ingatan neneknya pun sedikit kambuh. Baju baru buat nenek. Sehingga ia kini kembali ditransfer ke rumah sakit, siapa tahu kepalanya udah saatnya dijita agar ingatannya kembali. Tapi ketika ditinggalkan sebentar, kebetulan Rara kebelet boker, si nenek malah melakukan room tour rumah sakit yang saat Rara kembali neneknya pun udah hilang. Namun saat dicari oleh Rara, si nenek malah balik lagi ke tempat awal, anjas, rumah sakit keluarga. Berarti nggak perlu bayar kan ya, sama keluarga kok matok tarif. Tak berselang lama, akhirnya mereka bisa ketemu yang dimana si nenek mengira dirinya akan ditinggalkan dibuang oleh Rara di rumah sakit. Alhasil Rara pun menjelaskan kalau dirinya udah pernah dibuang bahkan dikik dari kakak. Jadinya ia tak mungkin melakukan hal yang sama ke neneknya. Karena Rara masih berharap si nenek ada hubungan dengan orang yang suka berkata goblok saat ceramah agar bisa ketularan rejeki seperti Bapak Sun Haji. Anjas, namanya aja Sun Haji, bener-bener segera naik haji cuy. Keesokan harinya Rara pun memperkenalkan contoh masa depan ke neneknya, yaitu dengan datang ke kuburan orang tua Rara. Gelap. Dan setelah mengingatkan kalau kita semua akan dikubur suatu hari nanti, saat waktunya lanjut jualan, Rara pun diberikan surprise. Dia membuat dagangannya seketika laris tanpa dibeli, sehingga Rara pun harus pulang lebih awal. Ya elah mbak, makanya besok-besok jangan jualan di terminal, acara ceramah noh. Ketika sampai di rumah, Rara pun memberikan hasil jarahnya di warung nasi Padang berupa nasi 1 bungkus. Karena nasi itu cuma untuk neneknya, sementara Rara pura-pura udah kenyang. Lah, kok kebalik? Kita makan sama-sama ya. Katanya makan sama-sama malah makan sendiri. Selesainya makan, saat mau lanjut jualan lagi, datanglah mama pemilik kontrakan peninggalan Nyi Blorong ini karena si Rara udah telat 1 detik bayar kontrakan. Sementara anak mak ini di rumah udah berkali-kali menendang pintu agar dapat boba 16. Kebetulan anaknya laki-laki, kalau perempuan beda lagi ceritanya. Namun untungnya Rara diberikan kesempatan untuk mencari cuan, sehingga ia pun buru-buru berjualan es teh manisnya sambil mencari orang yang bisa membuatnya viral agar seperti Bapak segera haji. Dimana ketika para warga sadar ada kamera yang merekam, mereka pun pada melariskan es teh Rara meskipun tanpa mengatakan goblok, sampai membuat kembali 2 begunal gandul ini mengirikan Ria. Wah, acak-acak tuh dagangannya. Lu emosian lu jadi laki.
Dan langsung memanggil komplotannya untuk menghakimi Rara karena mengira Rara berhasil mendapatkan hujatan kata-kata goblok dari para pembeli akibat sekarang para pedagang minuman pada ingin dimaki agar cepat kaya. Alhasil Rara yang udah berhasil lolos Wakanda mencari bakat pun harus diusir dari lingkungan sana. Tak diperbolehkan berjualan es teh manis lagi. Bisa-bisanya main kasar ke woman bang. Nah, saat pulang Rara pun udah bernangis ceria mengadu ke neneknya karena satu-satunya jobnya udah dimusnahkan oleh para warga yang FOMO berjualan es teh manis. Terlebih lagi kini Rara udah harus bayar kontrakan dan sekalian membiayai pengobatan neneknya agar cepat ingatannya langsung pulih. Ya elah, suruh kerja gini neneknya, laundry pakaian tetangga kan bisa cuy, malah jadi beban. Hari itu juga akibat udah kehabisan cuan, kini Rara terpaksa datang ke rumah emak tirinya untuk meminjam uang meskipun yang didapat hanyalah pengusiran. Kemudian di jalan Rara pun bertemu dengan Adam, kawan lamanya yang ternyata telah mendapatkan misi oleh keluarga besarnya mencari serpian keluarganya yang hilang, disuruh ke pasar. Udah 1 bulan kagak balik-balik. Keluarga aku ada yang hilang. Alhamdulillah. Curiga gue ini babang yang punya nenek-nenek lupa ingatan. Tapi mendengar itu Rara sama sekali kagak nanyain jenis kelamin keluarganya apa. Yang ada ia malah mendoakan agar Adam cepat-cepat bertemu dengan anggota keluarganya yang dicari. Ya elah, beginilah sinetron guys. Informasi depan congor malah tiba-tiba buta map. Keesokan harinya entah di mana Rara dapat modal, ia pun tiba-tiba bisa berjualan es teh lagi yang kini target pasarnya di pasaran bukan di acara ceramah. Dimana walaupun ganti tempat ia tetap gacor parah diborong oleh para barudak pasar yang juga dari kejauhan udah dijadikan target lezat dan berbiji oleh para preman pasar tanpa seragam rasa jeruknya. Alhasil saat lagi sepi Rara pun langsung digerogoti oleh 2 preman yang dengan paksa mengambil cuannya sementara barang dagangannya lagi-lagi ludes teran boxing. Nasib jualan di Gotham City lokalan. Kemudian di jalan lagi-lagi babang ini pun berfliker ke sana sebagai penyelamat bumi, disuruh nyariin anggota keluarga yang hilang. Pepet terus bang, pepet. Di sana Rara pun mengakui kalau ia sekarang jualan es teh karena FOMO setelah melihat ada yang kaya mendadak dari jualan es teh. Bahkan konon dulu maknya juga ikutan FOMO. Tapi meskipun udah cerita yang jujur, si Adam tetap mau temanan dengan Rara, yang padahal Rara mengira ia akan dijauhi oleh rudal berbatang idamannya sewaktu TK. Selesainya perbacotan mereka, Adam pun mengantar Rara pulang dengan mobil racingnya sementara para barudak pasar pada bagong liatin. Dimana ketika mereka sampai bisa-bisanya si Rara kagak mengeluarkan barang sita negaranya yaitu nenek. Sehingga Adam pun langsung pamit pulang, apalagi ia udah ditelepon oleh keluarganya yang udah waktunya praktek mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin mengingat Adam adalah seorang dokter. Nah di dalam kepala neneknya pun kembali kumat terkena kutukan yang ujung-ujungnya langsung memasuki mode sleep. Malah bangun lagi. Ternyata mode restart sehingga ia pun bisa membukakan pintu untuk Rara memberikannya tutur kalau pulang hati-hati dengan spek berbatang yang di zaman ini katanya banyak yang mokondo. Loh katanya lupa ingatan kok tahu arti mokondo. Kemudian malam harinya datang lagi mama kontrakan untuk minta uangnya setelah kemarin diberikan masa tenggang pakai bayar. Namun karena Rara kagak punya uang dengan buff yang diberikan sutradara, ia pun berhasil bertahan di rumah kontrakannya. Akibat si mak lampir ini takut mengusir Rara yang bergelar sebagai Dibilangnya saya zolimin anak yatim piatu lagi. Nah itu dia manfaat yang didapatkan. Setelah diberikan masa tenggang lagi, kini Rara kembali berburu cuan di pasar. Siapa tahu rezeki nomplok ketemu si tukang ceramah. Sedangkan neneknya seperti biasa selalu kepalanya kena kutukan sehingga membuat Rara kembali harus keluar uang untuk biaya pengobatannya. Yang kata dokter hal ini terjadi karena otak neneknya udah mengalami memory full sedangkan recycle bin di kepalanya belum dikosongkan. Kalau gini terus gimana bayar kontrakan anjing? Malam harinya si nenek pun jadi kepikiran gimana caranya nyari uang pakai bayar kontrakan sementara dirinya cuma bisa jadi beban sakit-sakitan. Hasil mendengar itu Rara pun langsung meyakinkan neneknya kalau uang bisa dicari sementara Agus Buntung kagak hidup 2 kali. Kok kesana? Sementara nenek beban yang lupa ingatan sangat limited edition. Wah kata-katanya sungguh membuat para beban keluarga bersemangat kembali untuk hidup ya. Nah karena kemarin dikatain beban, si nenek pun berusaha bekerja ngelundri pakaian tetangga, tapi kepalanya malah kembali kena kutukan dan kembali mengteparkan. Namun untung ada trio minion yang langsung membantunya membawanya ke rumah sakit. Kena biaya lagi. Gini terus kapan bisa hidup anjing?
Namun beruntung saat dibawa ke rumah sakit, Adam pun Bagong melihat neneknya yang ia pikir adalah neneknya kebetulan wajahnya pasaran, di mana bukannya masuk ke ruang pasien, ia malah Bagong AFK dari luar dan memutuskan untuk mabar FF. Kemudian di rumah, Rara pun Bagong melihat neneknya udah menghilang dari peradaban dan saat tahu neneknya udah ditransfer ke rumah sakit lalu ditinggal begitu saja dilelang cuy di rumah sakit. Rara pun langsung bergegas ke sana yang bersamaan dengan neneknya yang udah sadar dari mati surinya setelah kepalanya mengeluarkan nada dering. Astagfirullahaladzim, dokter, saya ingat siapa saya. Kala itu si nenek pun tiba-tiba ingat siapa dirinya yang katanya ia memang titisan Ultraman dari keluarga berada, dan tanpa perlu banyak bacot ia pun langsung bertemu dengan Adam R yang lagi win streak, makanya ia terlihat begitu happy ketika bertemu dengan neneknya sehingga kini si nenek pun langsung diantar pulang. Dok, saya izin pulang dulu ya, Bu. Dokter Bilek, lah kenapa izin ke gua, emang gue mesin absen? Nah singkat cerita, akhirnya si nenek bisa kembali pulang setelah sekian abad mengira udah dimusnahkan dari muka bumi. Berawal dari ingin mencuci sempak tetangga langsung tiba-tiba kembali ingatannya cuy. Akibat kagak tahan bau sempak kali ya. Kemudian di sisi lain Rara yang baru sampai ia pun bingung, loh kok nenek gua kagak ada? Bahkan saat pulang ia pun sama sekali tak menemukan keberadaan neneknya, yang ada ia malah disamperin oleh seorang ajudan yang Rara kira adalah anak buah genderuwo. Mbak ini Mbak Suci kan? Iya, siapa kamu, ngapain kesini? Jantung ketar-ketir coy, di rumah sendirian lagi. Namun karena merasa curiga dengan babang ini, ia pun langsung memberikan teleponnya dari si nenek yang akhirnya Rara pun tahu kalau babang berpakaian serba hitam ini adalah security khusus pengamanan si nenek yang disewa melalui pangkalan pemuda Panca Indra. Nah singkat waktu saat Rara tiba, ia pun Bagong sambil berkata anjay di dalam hatinya melihat bentukan rumah si nenek yang selama ini beban bagi hidupnya adalah orang kaya. Bahkan kini Rara pun diundang ke dalam istana yang megah ini karena besoknya si babang bernama Adam ini akhirnya menyatakan cintanya, mengajak Rara untuk menjadi batok casan secara sah alias menikah. Aku sudah suka sama kamu sejak SMA dulu. Aku bersedia jadi pendamping hidup kamu. Kemudian film ini pun ditutup dengan sebuah pernikahan setelah penantian yang ditunggu oleh si Rara. Si nenek ingatannya kembali dan benar berasal dari keluarga orang kaya, meskipun salah satu anggotanya bukan tukang pemberi ceramah yang cangkemnya dengan gampang mengetahui orang goblok. Gagal kaya jalur dihinai, malah kaya jalur adopsi undian berhadiah. Tamat.